Untuk pandai dulu nampak dulu maka dia tumelo mas sampaja, tumelo mengaji, eloki guru. Situngan namun dia diucapkan, tapi ditanamkan dalam hati itu maka daki. Itu ketika ada anak pintar, kok setelah keluar dari pondok justru dia gagal menjadi santri, itu disebabkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala di tempat ini kita semua diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta diberikan beberapa macam keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa membimbing umatnya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak harta, banyak ilmu, akan tetapi tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita berpesan, di dalam setiap yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita lakukan, baik itu pekerjaan dunia dan akhirat, maka diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengenai tentang talibul ilm. Guru kami Al-Habib Taufik As-Segaf selalu memberikan pengajian di Masjid Sidogiri setiap malam Jumat. Beliau pernah berpesan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu ada dua macam. Yang pertama talibud dunya, kemudian yang kedua talibul akhirah. Yang pertama talibud dunya, kata beliau, santri yang menuntut ilmu ada yang dinamakan dengan talibud dunya, yaitu ketika dia menuntut ilmu tujuannya untuk mencari popularitas supaya disegani oleh orang, supaya mendapatkan harta kekayaan, supaya banyak disenangi oleh orang. Ini termasuk yang dikatakan oleh guru kami talibud dunya, orang yang mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan ingin mendapatkan tujuan di dunia. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan santri talibul akhirah, yaitu orang yang menuntut ilmu atau santri yang menuntut ilmu tujuannya dengan ilmu yang dia pelajari dia bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa taqarrub ila Allah, yaitu dengan ilmunya dia bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dinamakan dengan talibul akhirah, santri yang menuntut ilmu demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keutamaan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Kemudian selanjutnya sebagai motivasi bagi kita orang menuntut ilmu dan sebagai orang tua yang memberikan atau memondokkan anaknya,
ada satu kisah, yaitu Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ketika masih muda, ayahnya telah meninggal dunia. Jadi masih umur sekitar 10 tahun, ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian ketika ayahnya meninggal dunia, Imam Syafi'i menuntut ilmu ke daerah lain. Jadi masih umur beliau sudah menuntut ilmu jauh dari orang tuanya, yaitu ibunya. Kemudian setelah menuntut ilmu lama-lama, Imam Syafi'i menjadi orang alim, bahkan terkenal di seluruh dunia. Akhirnya ketika pada saat itu Imam Syafi'i ingin menjenguk orang tuanya, ingin pulang ke rumahnya karena dia sudah mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian dunia juga dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Syafi'i dan para murid-muridnya berjalan menuju kepada rumah ibunya. Sebelum sampai rumah ibunya, Imam Syafi'i mengutus salah satu santrinya untuk memberitahu kepada ibunya bahwasanya, beritahu kepada ibu saya bahwa saya akan datang ke rumah dengan membawa unta, kemudian beberapa emas yang dibawa oleh unta tersebut. Setelah sampai di rumah, santri ini mengatakan kepada ibu Imam Syafi'i, "Wahai ibunda Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i berpesan kepada saya bahwasanya katakan kepada ibu saya akan datang. Saya sudah belajar, sudah menjadi orang alim. Kemudian saya membawa unta, dan unta tersebut masing-masing membawa emas." Kata orang tua Imam Syafi'i, katakan kepada Imam Syafi'i, suruh dia pergi, jangan datang ke rumah. Karena kenapa? Ibunya mengatakan, saya menyuruh Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencari harta, tapi saya cuma ingin dia menuntut ilmu, menjadi orang alim dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membawa harta pulang, suruh dia pulang. Karena kenapa? Saya menyuruh dia menyantri, suruh dia mondok, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kekayaan dunia, akan tetapi saya membawa dia mondok, menyuruh dia mondok kepada seorang syekh dengan satu tujuan, agar dia menjadi orang alim. Dengan ilmunya dia dapat memberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Akhirnya santri Imam Syafi'i melapor kepada Imam Syafi'i bahwasanya, wahai imam, orang tua Anda mengatakan Anda disuruh pulang balik, jangan ke rumah. Karena kenapa? Orang tua Syekh mengatakan beliau itu tidak memondokkan Anda untuk mencari harta, untuk mendapatkan kekayaan, akan tetapi orang tua Syekh mengatakan Anda disuruh untuk mondok, nyantri, untuk menjadi orang alim. Dengan ilmu tersebut Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Kata Imam Syafi'i, wahai santri-santriku, seluruh emas, seluruh unta tersebut berikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi semua emas tersebut dan unta tersebut disumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Setelah itu, setelah hartanya semua habis, santri tersebut diutus kembali kepada ibunya Imam Syafi'i melapor bahwasanya, katakan kepada ibu saya mau pulang ke rumah dan saya tidak membawa apa-apa, saya cuma membawa ilmu dan saya menjadi orang alim. Kemudian santri tersebut melapor kepada ibunda Imam Syafi'i. Kemudian ibunda Imam Syafi'i mengatakan, wahai santri, katakan kepada anak saya Imam Syafi'i, datanglah ke rumah, saya sudah terima. Karena kenapa? Dia datang dengan membawa ilmu, bukan membawa dunia. Maka dengan itu, sebagai nasihat dari guru-guru kami kepada wali-wali santri bahwasanya, kita memondokkan anak kita bukan supaya anak kita menjadi orang kaya, bukan supaya anak kita menjadi orang yang disegani, bukan supaya kita mendapatkan pangkat yang tinggi, akan tetapi satu tujuan kita memondokkan anak kita di pondok pesantren, yaitu supaya dia menjadi orang alim dan dengan ilmunya dia bisa membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sapa ridalna tutungan kecuali ridho Allah. Pamasih na pengalala nasaba ya ko pamasih pasti selamat. Jadi namo maga lupo na dosa, namo maga ikan na kesalahan yang punai, naliko pamasih namo pengalala Ta'ala na pasiruntu kami pasti selamat. Jadi bukan melihat sebagaimana besarnya dosa, menyentuh ampai angka wanita WTS makun dari pelacur asumadan kabina pinung kemudian ijani tamu surga nasabah ia rupang gak lecena pamasena kong Allah Ta'ala na paking hukum tapi namo maga bicu na dosa nareko keadilan na kong Allah Ta'ala na paking hukuruki pasti layari. Makanya ada kisah itu di palapaka Roma minasili kemis. Jadi urai pandai daging muntah na darat na tahu enola nangka daging muntah tasili isina kemudian dia mengambil itu kemudian dia nasili kemis gara-gara tertunda tamas surga 500 tahun tanah karena itu. Jadi di palapaka Roma lagi nasili kemis 500 tahun ia di napa wanita masuk itu diminta kehalalan. Jadi naro ampai upasangi maka da degara kumala da ilau nareko to makasiel anak-anak ta ini sekolah tidak ada yang kita minta kecuali masih na kumalata. Ya nama saya mungkin kumalata insyaallah. Makanya itu to pandai dulu napa guru maka daya kutomelo mas sampaja tomelo mengaji eloki mak guru sitonganna namun dia diucapkan tapi ditanamkan dalam hati itu makadaki ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Yaitu nampak guru dan orang-orang tua kita dulu mengajarkan itu ilahi anta maksudi ini mipo wakatai. Jadi ya gagal jamaah ini mipo wakatai dan ada surga si neraka. Nah sebab maka dia topan berita ya ku surga mengharapkan berarti hadiah deh. Ya ku maka dia hadiah berarti tadinya tu pamasnya usapan. Nah sebab memang ku kaji lebih dalam ya ku maka dia surga isapa berarti itu surga kan anu pancai pengalatan. Surga itu adalah makhluk. Neraka itu adalah makhluk, bukan khalik. Ya kita niang pun makhluk. Nah ya kutu masam pajak maka lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanya lil jannah. Jadi maka lagi lillahi rabbil alamin. Nah sebab Allah Ta'ala. Ya maka itu pandai aja na suruga mulalu. Tapi lalu ki pamasya na Allah Ta'ala. Ya ku suruga wa bisa tama ko tapi menta ko lay hukum. Menta ko lay pacing. Istilahnya lama prosesnya dibersihkan. Tapi aku pamase na kung Allah Ta'ala dimanapun pasti engkau diselamatkan. Jadi aku pamase sebab engkau tu tahu nasa nabita tidak akan dihisap. Ada itu. Jadi kedua amalan itu tidak akan dihisap karena diberikan keistimewaan oleh Allah. Jadi makanya ini wasiat pertama kepada anakku juga kepada kedua orang tua santri usahakan ngiro sinin aja majamange pamasin na kung Allah Ta'ala malah diharapkan. Alia gimana? Anak tatap psikolog kue serahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada pembina karena ini pembina kita yang di pesantren ini terbatas. Mulai dari ilmu terbatas, kemampuan terbatas. Tapi aku terserahkan anak kalau kung Allah Ta'ala. Jadi hanya kami menjalankan amanah. Jadi usaha kami kita menyerahkan anak-anak kita itu. Jadi setiap malam saya wasiatkan kepada seluruh orang tua santri kita tirakati anak-anak kita. Istilahnya kita rekati anak-anak dengan mengirimkan suratul Fatihah setiap malam. Ya kurang masuk penyanyisan tak kirim di suratul Fatihah anak tak. Jadi jangan sebut ila arwah akadaki ila ruh wa nafs wa jasad baru sebut namanya. Nampak baca suratul Fatihah bisa 7 kali, bisa 11 kali,
Ya kau di Jumai usahakan 41 kali supaya magai. Nampak barakah ipo Allah Ta'ala apa disenganan. Kemudian yang kedua dikuatkan ruhnya dalam menuntut ilmu. Nasabah iya kode itu nama kanja padongang itu mandari makoro pacak keredurun nenek ko makguru patin roh cede-cede patin roh berat itu karena tidak ditirakati. Jadi usahakan itu kumakanya itirakan atau toa insyaallah. Jadi usahakan kalau mengirimkan Fatihah ini kesian itu. Nah, mari hari kali. Nah, mau nggak besar itu. Ambil aja dulu. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk ditirakati anak-anak kita di pondok. Jadi itu diusahakan supaya dikirimkan suratul Fatihah bisa setiap selesai sholat isya. Paling tidak juga mendoakan supaya minta kepada Allah supaya dibukakan barakah ilmunya. Karena sebenarnya itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, yang paling dulu itu adalah yang iman. Jadi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Jadi Allah akan mengangkat itu. Ini makanya yang paling harus dikuatkan itu kalbunya dulu untuk bisa menerima, karena di situ masuk ilmu. Akal itu hanya sebagai tanda alat, tapi kalbu itu adalah sumber ilmu. Makanya disebut itu al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Makanya magi atau matutupan disenangi magi kuismeki makalina carama itu mestinya dalam keadaan ada wudu. Karena al-wudu nur, yaitu jirine cahaya. Al-ilmu nurun, yaitu pak disenangi cahaya. Al-Quran huwa nur, yaitu Qurannya cahaya. Kemudian as-salatu nur, yaitu sampajangi cahaya. Az-zikru nur, yaitu sikiri cahaya. Wal malaikatu nur, yaitu malaikat cahaya. Nur Muhammad, Rasulullah juga adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu juga adalah cahaya. Maka untuk masuk ke dalam itu semua mesti digabungkan cahaya, dan dia harus masuk ke dalam cahaya. Kalbu yang tidak bercahaya itu ilmu tidak bisa masuk. Orang yang belajar tanpa wudu itu tidak bisa barokah ilmunya. Nah, makanya kenapa anak itu sebelum belajar mesti berwudu, karena untuk mengkoneksikan ilmu supaya ilmu itu masuk ya ropat disanangnya waditama, karena ilmu itu tidak akan masuk kecuali dalam cahaya. Nah, sebab ia cahaya akan ketemu dengan cahaya. Ketika dia tidak bercahaya maka itu tidak masuk. Makanya kenapa anak-anak itu banyak buntu otaknya? Itu karena tidak nur. Makanan yang tidak halal itu kegelap. Makanya ilmunya tidak bisa masuk. Namun pak guru-guru nama tidur, ya disuruh menghafal tidur karena dia gelap. Itu tidak boleh. Makanya upasang ini saya wasiatkan. Orang tua yang menyekolahkan anaknya itu menghafal Al-Quran, mestinya dijaga makanannya. Ya memang kode nama saya rumah kadang kepoliat tak angkat lolongan ada nama kanjala makan ada nama pacitongan. Jangan bawa ke pesantren untuk anak-anak kita dia makan. Jangan. Karena itu pasti membuat gelap. Iya. Nah petangi atina anak dia nulis terima pak disana. Karena itu disebut semua itu disebut al ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, al-wudu'u nurun, semua nur. Dan ilmu itu tidak akan masuk kecuali dia dalam cahaya. Ia kuma petangi atina anak dia natama. Iya, makanya itu harus betul-betul dijaga. Mapa mulai ro Andre kongka di balanca melo talengi anak ta pembayaran kantinnya dijaga betul. Kenapa saya itu anak-anak kadang tidak membiarkan kongka jangan tidak usah keluar makan di sini, tidak usah keluar. Kenapa? Karena itu yang kita khawatirkan. Mestinya di pesantren itu dijaga betul. Iya. Jangan sembarang makan. Karena itu akan menjadi gelap. Ia kuma petangi dia dulu tamu pak disenangi. Ia kurangi Al-Quran kan huwa nur. Dia nulis tamu kilalan na ati ko dia nama cahaya.
Karena Al-Quran itu adalah cahaya, dia tidak akan masuk kecuali dia ketemu dengan cahaya. Nah, ini yang saya wasiatkan kepada orang tua, apalagi reu anak tak, hati-hati dengan makanan, hati-hati dengan harta. Ya kongka warang parat tadi nama kanja makanya mak gregari subahat istilahnya. Anu dia nama nesa, aja anak tanong yang nata. Hindarkan. Nasabamage kullu lahmin nabati min harami panaru oladin. Tungka anu haram yang tama kuat akali ati neraka papacing. Man akal al haram kata Nabi lan tuqbalu salata wa dua arba'ina yauman mania. Nigi tau mana andre haram patapulo sona patapulo nina itolak sampajana itolak padongan. Itu jadi masalah. Makanya saya wasiatkan ini anak-anakku, jangan sembarang makan, jangan sembarang mengambil sesuatu yang tidak jelas. Apalagi sebenarnya kan begini, kata tuh harta yang tidak disakati itu juga gelap. Kalau kebersihan itu kan nampak, an-nadhafah, paci cerepa, at-tuhuru, paci hakiki, at-tazkiyah, paci ngati, az-zakah, paci waramparang. Itu 4. Ya kumakade an-nadhafah berarti paci cerepa, termasuk najis, sampah-sampah. Ya kumakade at-tuhuru berarti paci hakiki. Makanya wudu itu adalah at-tuhuru. Makanya disebut at-tuhuru satrul iman. Yang kemudian at-tazkiyah, paci ngati. Nah, ini juga kalbu harus dibersihkan. Kenapa anak-anak menuntut ilmu itu perlu zikir? Di sini baca suratul Waqiah, kemudian baca suratul Mulk, kemudian ada sholawatan. Itu sebenarnya adalah kita membersihkan, dipacingi supaya ilmu itu bisa mudah masuk. Nah, ini makanya ada amalannya itu setiap maghrib isya. Nah, saya minta kepada orang tua, Wilawi Pak Bu, anak-anak kita harus mengamalkan itu, ya. Jadi saya minta nanti pulang ke rumah ini selama 40 hari minta dikontrol itu zikirnya antara maghrib isya itu. Sesudah sholat maghrib itu baca Waqiah, kemudian baca suratul Mulk, ya. Kemudian zikirnya harus dia amalkan itu. Kalau tidak di masjid ya palingan di rumah. Kemudian nanti dikasih tugas mandat untuk ceramah, ya. Ceramah sudah hafal semua konsepnya, alhamdulillah. Jadi semua ini sudah hafal konsep, tinggal mentalnya yang mungkin masih ada yang belum, 1-2 yang belum terlalu ini. Ya, jadi ini yang kita kasih waktu ceramah selama Ramadan. Ya, pokoknya bisa ceramah subuh, bisa ceramah tarawih. Ya, jadi ada mandat nanti kami serahkan. Jadi bapak ibu nanti yang bantu anaknya paling tidak diantar lah. Kalau tidak ini untuk ceramah selama Ramadan itu perlu dilatih mentalnya. Jadi anak-anakku yang mau ceramah ini niatkan itu untuk menyampaikan risalah Nabi, ya, pelanjut. Jadi nasihat-nasihat itu jangan Anda yang ceramah. Kalau Anda yang ceramah itu orang tidak akan bisa menerima. Tapi berniatlah bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah melanjutkan risalah Rasulullah. Itu orang bisa terima. Jadi kalau kita ceramah bilang ini yang saya mau sampaikan, itu akan susah diterima oleh orang lain. Tapi kalau kita mau ceramah, kita tawassul kepada Rasulullah, kemudian memohon kepada Allah berikan kemudahan. Itu kita sudah ajarkan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Itu yang dibaca, kemudian kita berserah diri kepada Allah bahwa apa yang kita ingin sampaikan ini tidak lain adalah ilmu Allah. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan risalah Rasulullah. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah orang mudah terima dan tidak ada beban karena kita hanya sebagai media penyampai. Ya, orang yang terbebani ceramah itu yang mana? Yang mengatur ceramahnya. Oh, itu yang bilang ini yang saya mau sampaikan nanti ini begini. Wah, itu yang tersiksa. Tapi kalau kita hanya sebagai media kayak televisi, hanya bicara, ya Allah yang kasih ilmunya. Itu yang paling pokok saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya minta juga kepada Ustaz Khairul Anam untuk memberikan sedikit nasihat dan wejangan untuk orang tua santri dan anak-anak kita ini sebelum libur. Kepada beliau kami persilahkan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Tak, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dan Hadis Al-Jamiyatu Nurul Izzah, jajaran pembina, ustadz, kemudian wali santri dan santri yang kami cintai. Semoga kita senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu sudah ajakan untuk bersolawat. Kemudian yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada wali santri, melanjutkan daripada apa yang disampaikan oleh Guru Tak, bahwasannya santri itu butuh untuk ditirakati. Gurunda di Sidogiri menyampaikan, Mas D. Nawawi Sa'dullah, beliau berkata ada anak kita adalah jelmaan dari doa-doa kita yang terkabul. Jadi kita lihat apakah anak kita bagus, itu adalah doa kita. Kalau anak kita tidak bagus, berarti itu adalah doa kita juga. Karena doa anak kita adalah jelmaan daripada dikabulkannya atas doa-doa kita. Dan kembali kepada doa, doa itu dikabulkan apabila makanannya halal, yang dimakan halal, tempatnya halal, dipanjatkan di waktu yang bagus, dengan hati yang tulus. Nah, disitulah itu mungkin sudah dihafal sama anak-anak tak. Kemudian yang kedua, untuk wali santri ini yang bahaya atau afatnya punya anak hebat. Afatnya punya anak hebat yang menjadi penyebab gagalnya anak tak menjadi orang sukses. Itu yang hasil penelitian saya, dari amatan saya, dari selama saya menemani mulai dari tahun 2012 menemani santri yang dititipkan kepada kami waktu kami mondok itu, ketika ada anak pintar kok setelah keluar dari pondok justru dia gagal menjadi santri, itu disebabkan oleh terlalu bangganya orang tua ketika anaknya hebat. Selalu dibangga-banggakan, anakku begini, anakku begini. Nah, itu menyebabkan orang lain yang mendengar dari kebanggaannya itu menjadi tidak enak, mungkin ada yang mendoakan tidak baik. Jadi jangan sampai kita terlalu membanggakan anak di depan keluarga atau yang lain, itu menjadikan penyebab atau penyakit kepada anak kita. Itu yang pertama untuk wali santri. Kemudian untuk anak-anak teman-teman santri ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita lalui itu, yang kami sampaikan itu adalah bunga atau bau-baunya ilmu. Sedangkan inti daripada ilmu itu yang telah disampaikan oleh Guru Tak tadi, itu adalah al-ilmu nurun. Imam Malik mengatakan, mal ilmu illa khasyatullah. Hakikat ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi bukan banyaknya hafalan Quran, bukan banyaknya hafalan hadis. Karena pengarang kitab Munjid, kamus yang besar itu, yang penghafal Quran juga, hadis juga banyak dia hafal, ternyata orang Kristen, tidak mendapatkan hidayah. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati seseorang dan menjadikan dia dekat kepada Allah. Itulah hakikat daripada ilmu itu sendiri. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, pesan untuk santri, berbaktilah kalian kepada orang tua. Mungkin ibu kalian tidak seperti Sayyidah Khadijah, tidak seperti Sayyidah Aisyah rajin ibadah. Mungkin ada sesuatu yang mungkin menurut kalian tidak cocok. Wah, tidak bagus ini ibu. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Teruslah berbakti, teruslah
birrul walidain, bantu jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita ceramah di masjid, wala taqul lahuma uffin, janganlah sekali-kali mengatakan uff kepada orang tua kalian, tapi kita di rumah selalu membentak-bentak orang tua. Jangan sampai itu terjadi. Wahai teman-teman, siap? Insya Allah kita berbakti kepada orang tua. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami pribadi sebagai pembina mohon maaf sebesar-besarnya, terutama pertama kepada guru ta apabila tanggung jawab tidak terlaksana secara sempurna kepada orang tua. Kami mohon maaf karena tugas sebagai ustadz, sebagai pembina itu bukan hanya menyampaikan, tapi yang paling utama adalah mendoakan, mentirakati kepada santri-santrinya. Itu yang paling utama, karena kembali ke tadi adalah ilmu adalah cahaya. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minallahil musta'an wa ahli tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Khairul Anam. Yang paling pokok tadi beliau sampaikan adalah anak-anakku sekalian, ketika kembali ke rumah manfaatkan waktu libur ini untuk membantu orang tua, ya, membantu orang tua ketika dia butuh untuk pekerjaan apapun, ya. Kemudian saya minta kepada seluruh wali santri untuk tidak terlalu membebaskan anak-anak kita pegang HP, ya. Jadi utamanya main game sekarang itu yang bikin bahaya, ya. Jadi saya minta supaya nanti kalau pulang jangan dibiarkan anak-anak kita ini untuk banyak aktivitasnya di HP, tapi paling tidak adalah aktivitasnya untuk menghafal Al-Quran dan juga paling banyak mengaji. Ada tugas. Ada kertasnya dulu toh? Itu kertas libur tiap bulan. Itu kan ada tugas di situ. Ya. Sudah ada kan? Jangan dikasih hilang itu. Setiap pulang itu dibawa, kan saya sudah sampaikan itu. Oh, berarti ada di era berarti. Oh iya. Ah, ya, itu harus dikasih dulu baru ya. Itu di tugasnya, ya. Kemudian kami dari pondok ada amplop untuk permintaan sumbangan. Amplop ini bisa dibagikan ke keluarga dekat atau bisa disimpan di masjid, nanti di panitia masjid yang bagikan. Ini untuk pembangunan kampus 2. Sekaligus juga kelanjutan pembangunan Pondok Putra. Tapi ini hanya minta sedekahnya dan juga bisa kalau menjadi donatur. Jadi nanti orang tua yang ingin mengambil amplop, berapa jumlahnya, apakah 10 atau 20 atau mau ambil satu kotak untuk dibagikan, silakan berhubungan langsung dengan pembina. Jadi kami tidak bagikan secara keseluruhan bilang harus sekian, tidak. Yang nanti orang tua santri bilang saya mau 10 atau 20 atau 5 begitu. Jadi kami tidak bebankan untuk satu kota atau apa. Tapi kalau misalnya ada masjid, bilang di masjid di dekat rumah bisa dikasih masuk, yang bisa ambil satu kotak untuk di sana dibagikan. Dan ini juga tidak wajib untuk kembali, tidak. Jadi kalau dibagikan satu saja kembali tidak masalah. Tidak ada kembali pun tidak apa-apa, ya. Dan ini bukan bahwa harus dibagikan kemudian harus dihitung sekian juga harus kembali, tidak. Jadi dia hanya usaha dari pesantren untuk donatur, menjadi donatur atau menjadi pewakaf untuk pondok kelanjutan pembangunannya itu. Jadi saya kira ini yang penting saya sampaikan.
Saya juga berterima kasih kepada seluruh orang tua dan wali santri sudah menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi pada pertemuan kita kali ini. Saya hanya minta bahwa setiap ada pertemuan di pondok untuk yang orang tua santri dengan anak-anak kita, saya minta waktunya untuk nanti dihadiri. Jadi kecuali ada alasannya memang tidak bisa ditinggalkan, ya tidak masalah. Tapi paling tidak kami harus bahwa setiap ada kegiatan yang kita mengundang orang tua santri itu usahakan memang untuk menyempatkan waktu hadir. Insya Allah tanggal 7 ya, tanggal 7 40 hari yang akan datang. Ini anak-anak kita sampai Ramadan, sampai Lebaran ya. Jadi anak tak waktu malam tahu itu libur. Jangan sampai libur tuh hafalan. Itu aja. Jadi saya minta supaya orang tua juga mengontrol anak-anaknya untuk tetap. Jadi kemudian sampai jangan Pak lillahi semua di masjid. Tertentu ikut subuh, kemudian suruh berjamaah di masjid. Ya, jadi saya minta nanti kami akan komunikasi dengan orang tua santri. Ya, mungkin saya akan hubungi di bulan Ramadan untuk menanyakan bagaimana keadaan santri kita di Ramadan. Tugasnya mulai dari tugas ceramahnya apanya, insya Allah kami akan kontrol karena ada grup orang tua santri. Jadi kami akan hubungi melalui itu untuk mempertanyakan ini anak-anak kita ini. Jadi saya minta juga kepada santri jangan banyak jalan di bulan Ramadan, tapi perbanyak ibadah ya. Dan paling tidak juga kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, paling tidak ziarahi makamnya. Ada guru-guru, terutama guru mengaji kita waktunya kecil. Siapa yang mengajarkan kita mengaji sehingga bisa mengaji, itu yang paling utama, kita ziarahi makamnya. Datang doakan. Karena kita mendapatkan nur Al-Quran dari situ. Banyak orang itu melupakan guru mengajinya. Itu yang dia tidak ziarah. Kalau kita di tarekat itu yang paling pertama diziarahi selain orang tua adalah guru mengaji. Mungkin juga orang tua santri yang ada di sini sudah tidak pernah menziarahi guru mengajinya. Itu makam guru mengajinya. Ziarah itu doakan. Karena kita mendapatkan Al-Quran dari situ. Itu yang paling pokok. Jangan dilupakan itu. Itu sangat penting karena dia adalah orang tua yang telah memberikan kita cahaya Al-Quran. Karena dari situ sehingga kita bisa mengaji. Ini yang penting saya sampaikan. Dan ada sedikit yang disiapkan oleh Sohibul Bait ya. Silahkan dicicipi yang telah disiapkan pada panitia, silahkan dibagikan ya, dienukan untuk ini sebelum kita bubar. Jadi bagi orang tua santri dan wali santri yang ingin mengambil amplop, silahkan ke depan untuk mengambil yang ingin mengambil Pak, yang ingin membagikan. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.